Inilah News Recap minggu ini bersama saya Sylvia Rahmatina. 90 warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Cikande, Serang, Banten segera direlokasi dan dibersihkan dari kontaminasi. Tak hanya manusia, seluruh hewan terpapar radioaktif juga akan dibersihkan, termasuk anjing dan kucing. Dengan mengenakan pakaian APD lengkap, masker dan sepatu khusus, Satgas Penanganan Kontaminasi mendatangi permukiman warga di zona merah paparan radioaktif cesium-137 di Kampung Sadang, Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten. Di lokasi ini petugas Bapeten dan BRIN menemukan benda berbentuk slug hasil peleburan logam dengan radiasi sangat tinggi mencapai 10 mikrosievert per jam. Padahal batas normal paparan radiasi hanya sekitar 0,5 mikrosievert per jam. Tingginya paparan radioaktif mengharuskan warga yang tinggal di zona merah segera direlokasi untuk didekontaminasi. Dari pendataan sebelumnya tercatat 91 warga dari 30 kepala keluarga di zona paparan tertinggi akan direlokasi dalam 3 tahap. Warga yang direlokasi akan mendapat bantuan uang 5 juta rupiah dan keperluan sehari-hari. 235 ton limbah di beberapa perusahaan juga terpapar radioaktif. Dekontaminasi atau pembersihan paparan radioaktif ditargetkan selesai pekan ini. Kita temukan adanya radiasi yang tinggi ya, di lokasi ini. Dan kita lakukan proses dekontaminasi sedang berjalan, kita sedang melakukan pengecekan proses dekontaminasinya. Selain manusia, petugas juga akan memusnahkan seluruh hewan terpapar radioaktif termasuk hewan ternak dan peliharaan seperti kucing dan anjing. Paparan radioaktif cesium-137 dalam dosis tinggi tak bisa disepelekan. Bisa mengakibatkan kerusakan jaringan, resiko kanker dan gangguan reproduksi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Cerutum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI, di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Cerutum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tahun 2026. Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan menyebut penghapusan berlaku hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Purbaya meminta BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola pelaksanaan di lapangan dan menyoroti adanya pemborosan anggaran dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta dianggarkan berapa, 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau mereka ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan penghapusan tunggakan hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Di pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pergi istilahnya pindah komponen. Dulunya itu
katakanlah mandiri sendiri membayar lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, tapi masih punya tunggakan. Nah, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PPU Pemda istilahnya. Nah, itu masih punya tunggakan itu untuk dihapus gitu. Adapun anggaran pemutahan ini mencapai 10 triliun rupiah dan masih dalam penyusunan. Ali Gufron memastikan pemutihan tunggakan tidak akan mengganggu arus kas BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di bank. Jabar kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Dan nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah, ini nanti kita lihat lagi, tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda dana berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai yang dari itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral, harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Pelarangan tersebut terjadi usai pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Langkah tegas IOC ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran prinsip dasar Olimpiade. IOC menilai bahwa tindakan Indonesia telah merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional. Sebuah video viral di sosial media menggambarkan anak-anak dari generasi emas 2045. Mereka memberikan pesan kepada pemerintah dan Presiden Prabowo. Apa saja pesan mereka? Informasi ini sekaligus menutup News Recap minggu ini. Saya Sylvia Rahmatina, sampai jumpa. Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami
kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan. Dapetin juga konten-konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Buletin Ayus GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia.